Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah setelah beberapa pekan libur kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Ihkam Ihkamul Ahkam Syara' Umdatil Ahkam. Ihkamul Ahkam Syara' Umdatil Ahkam. Karya Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan mohon maaf juga atas keterlambatan mulainya kajian malam ini karena ada sedikit kendala. Baik, dan kita malam hari ini sudah masuk pada Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua ya. Dan mengingatkan ikhwah fillah hafizakumullah, untuk materi-materi sebelumnya bisa diakses di channel YouTube saya. Sudah ada 3 pertemuan ya, dan semuanya membahas hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dan sekarang kita masuk membahas hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam ini ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Faqih Al-Mujtahid Ibnu Daqiq Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-haditsu ats-tsani, hadis yang kedua. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima, tidak mengabulkan salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas, hatta hingga yatawadda, hingga dia berwudu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akhrajal Bukhari wal lafzu lahu, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan lafaz dari Imam Al-Bukhari, dan juga riwayat Imam Muslim. Baik. Nah, di sini ada penjelasan di catatan kaki di sebagian naskah kitab ya. Kitab Ihkamul Ahkam ini ditambahan, yaitu biografi dulu ya. Biografi Abu Hurairah, atau ya penjelasan singkat tentang Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah fismihi ikhtilafun syadid. Fismihi ikhtilafun syadid. Nama asli dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini kan kunyah ya. Nama asli dari Abu Hurairah
Ini terdapat perbedaan yang tajam ya di antara di antara para peneliti, di antara para ulama, di antara para penulis biografi. Wa ashharuhu, dan yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan as-sahhu syai'in indana fismi Abi Hurairah. Nama Abu Hurairah yang paling sahih di sisi kami, kata beliau, adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Um, Namun kunyahnya ini lebih dominan daripada nama beliau, sehingga beliau seperti tidak memiliki nama, ya, tidak memiliki nama lain selain kunyah beliau itu Abu Hurairah. Sedangkan Ibnu Abdil Bar mengatakan, ya, la yasihu fismihi wa nasabihi ma'al khilafil katsir alladzi fihi syai'un. Tidak ada satupun yang sahih ya dari nama dan nasab beliau. Meskipun ya banyak sekali terjadi perselisihan tentang hal ini. Namun tadi kembali yang masyhur adalah Abdurrahman ibn As-Sakhr, ya, Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Aslama ama Khaybar sanah sab'in minal hijrah. Beliau masuk Islam di tahun di peristiwa atau di tahun terjadinya peristiwa Khaybar. Tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana min ahfazis sahabah, dan beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakan al-Madinah, beliau tinggal di Madinah, wa tuwfiya biha, dan diwafatkan atau afan dan wafat di tahun atau dan wafat di Madinah itu, ya, dan wafat di Madinah. Nah, dalam kitabnya Ibnu Attar, ya, syarah dari Umdatul Ahkam juga, ya, Al-Uddah fi Syarah Al-Umdah, karya Imam Ali bin Al-Attar, diriwayatkan beliau meriwayatkan, ya, Abu Hurairah maksudnya meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Direwayatkan bersama-sama oleh Al-Bukhari dan Muslim sebanyak 125 hadis. Kemudian diriwayatkan atau Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Bukhari sendirian tanpa Imam Muslim meriwayatkan sebanyak 93 hadis. Sedangkan Imam Muslim tanpa Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah sebanyak 170 hadis. Sebanyak 170 hadis. Baik. Dan beliau tadi menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sebagaimana kita ketahui, beliau termasuk Ahlus Suffah, ya, yang hidup sangat sederhana, ya, di Madinah, tidak tersibukkan dengan ma'isyah, dan karena itu juga beliau lebih punya banyak waktu membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kebanyakan sahabat lain yang masih harus bekerja, ya. Karena itu beliau juga, ya, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan paling banyak, ya. Bahkan paling banyak kalau dihitung dari yang sampai kepada kita, ya. Yang sampai kepada kita.
Jadi beliau salah satu yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW, meskipun hidup beliau sekitar 4 tahun saja bersama Nabi. Hidup beliau sekitar 4 tahunan saja bersama Nabi. Um, Namun ada sekian faktor yang membuat hadis-hadis beliau banyak tersebar ya. Pertama dari sisi beliau memang banyak menghafal hadis dari Nabi karena meskipun kebersamaannya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, masih banyak sahabat yang lebih dulu masuk Islam dan tinggal bersama Nabi. Hanya saja beliau ketika sudah masuk Islam dan tinggal di Madinah, beliau radhiyallahu an fokus membersamai Nabi dan menghafal hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah sendiri mengatakan bahwa ada orang atau ada sahabat yang lebih banyak menghafal hadis dari Nabi daripada beliau, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini diakui sendiri oleh Abu Hurairah. Diakui sendiri oleh Abu Hurairah. Di antara alasannya adalah karena Abdullah bin Amr menulis hadis, sedangkan Abu Hurairah tidak. Namun hadis yang sampai kepada kita Abu Hurairah jauh lebih banyak. Dan itu di antara alasannya adalah karena Abu Hurairah tinggal di Madinah. Dan Madinah saat itu adalah selain pusat negara ya, di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, tapi sekaligus juga adalah pusat keilmuan Islam ya. Pusat keilmuan Islam sehingga orang dari berbagai negeri datang ke Madinah untuk bertemu dan belajar agama Islam kepada para sahabat. Termasuk diantaranya di sana ada Abu Hurairah. Jadi banyak orang yang datang ke Madinah untuk mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis saat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu beliau hadis-hadisnya banyak tersebar sampai sekarang. Berbeda dengan Abdullah bin Amr ya. Beliau mengikuti ayahnya banyak bepergian ke berbagai negeri dan termasuk ke negeri-negeri yang tidak menjadi pusat keilmuan Islam ya, sehingga orang-orang tidak banyak yang mendatangi beliau dan beliau juga banyak ibadah, fokus pada ibadah sehingga tidak banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini adalah diantara faktor ya dari mengapa hadis dari Abu Hurairah tersebar luas ya. Pertama dari sisi penerimaannya sendiri, beliau ya menghabiskan banyak waktu beliau membersamai Nabi ya. Kemudian setelah itu beliau juga banyak meriwayatkan hadis dan beliau tinggal di negeri di mana orang-orang banyak mencari ilmu di sana dan salah satu sumbernya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak mesti orang yang lebih banyak hadisnya kemudian lebih tersebar hadisnya ya. Contohnya tadi perbandingan antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Baik. Kemudian masih di bagian bawah sini ya. Qala Khalifah, berkata Khalifah, ini seorang ahli sejarah, Abu Amr Khalifah ibn Khayyat al-Basri, penulis At-Tabaqat. Nah, Khalifah mengatakan beliau wafat di Madinah pada tahun sanah sab'in wa khamsin, tahun 57 Hijriyah. Tahun 57 Hijriyah. Kemudian waqala al-Haytham, sedangkan al-Haytham berpendapat Al-Haytham berpendapat sanah samanin Al-Haytham ibnu Adi, yaitu Abu Hurairah wafat tahun 58, tahun 58. Waqala al-Waqidi, sedangkan al-Waqidi ini juga ma'ruf sekali,
Al-Waqidi berkata sanah tis'in, tahun 9. Di versi saya 9, di sini sih 7 ya. Um, tapi di versi kitab yang lain tis'in 9 ya, tahun 59 Hijriah. Baik. Nah, sekarang kita bahas kandungan hadisnya. Al-kalamu alaihi min wujuh. Pembahasan tentang hadis ini dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, al-qabul. Makna al-qabul. Wa tafsiru ma'nahu. Qabul dan tafsir dari makna qabul. Qad istadalla jama'atun minal mutaqaddimin. Sekelompok ulama dari kalangan mutaqaddimin berdalil bintifa'il qabul ala intifa'is sihhah. Dengan dinafikannya qabul atas dinafikannya keabsahan atau sah. Kama fa'alu, sebagaimana mereka lakukan ya. Sebagaimana mereka lakukan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ala ma ruya, sebagaimana mereka lakukan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, la yaqbalullahu salata ahaidin illa bi khimar. La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat haid kecuali dengan khimar. Nah, apa maksud haid di sini? Ai, kata beliau tafsirkan, Imam Ibnu Daqiq tafsirkan, aiman balagat sinnal mahid, yaitu perempuan yang sudah mencapai usia haid, artinya baligh. Ini beliau jelaskan untuk menghindarkan kita dari kesalahpahaman, karena kata haid itu bisa diartikan ya ini tadi, yaitu perempuan yang sudah mencapai usia haid ya. Bisa juga digunakan untuk orang yang sedang haid atau perempuan yang sedang mengalami haid ya, keluar darah gitu ya. Dan kalau yang dimaksud adalah haid, perempuan yang sedang haid, tentu ini tidak tepat ya, karena perempuan yang haid memang tidak sah sholatnya. Perempuan haid tidak sah sholat ya. Nah, tentu yang dimaksud dalam hadis ini bukan itu. Makanya beliau jelaskan maksud haid di hadis Nabi ini adalah man balagat sinnal mahid, yaitu perempuan yang sudah mencapai usia haid, artinya sudah baligh. Nah, Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah baligh illa bi khimar, kecuali dengan khimar, kecuali dengan khimar. Nah, khimar di sini ya sebagian mengartikan adalah semua yang bisa menutup segala sesuatu ya, dan jelas yang dimaksud adalah menutup aurat ya. Menutup aurat dari ujung kepala hingga ujung rambut ya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kecuali menurut kebanyakan ulama wajah dan telapak tangan. Jadi maksud beliau di sini adalah jama'atun minal mutaqaddimin ini berargumen bahwa intifa'ul qabul fil ahadits an-nabawiyah, dinafikannya qabul dalam hadis-hadis Nabi, itu berarti adalah intifa'us sihhah. Berarti dinafikannya keabsahan dari ibadah tersebut ya. Sehingga ya yang tidak sah berarti butlan ya, fasad gitu, tidak sah. Dan mereka berargumen diantaranya dengan hadis ini tadi, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah baligh kecuali dengan memakai khimar. Nah, artinya tidak diterimanya ini maksudnya adalah tidak sah. Maksudnya adalah tidak sah.
Baik. Wal mak jadi wal maqsudu bihadzal hadits al-istidlalu ala ishtiratit taharah minal hadas fi sihhatis shalah. Dan tujuan dari hadis ini adalah pendalilan atas disyaratkannya taharah dari hadas, suci dari hadas untuk sahnya salat. Wala yatimmu dzalika, dan hal itu tidak bisa terjadi ya, tidak berlaku illa bi ayyakuna, kecuali ketika intifa'ul qabul dalilan ala intifa'is sihhah. Ketika dinafikannya qabul itu adalah dalil atas dinafikannya keabsahan. Maksudnya begini. La yaqbalullahu salata hadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Apakah secara sharih dalam hadis tadi, secara lafaz ada penafian sehat, penafian sahnya salat? Jawabannya tidak ada. Seandainya la tasihhus shalah gitu, salat tidak sah, itu kan berarti sharih jelas ya dengan redaksi sah gitu ya, atau sahih dan bentukannya. Nah, sedangkan dalam hadis ini kan yang digunakan adalah kata yaqbalu, yaqbalu. Dan itu adalah bentukan dari kata qabul, dari kata qabul. Jadi yang ada dalam nas itu adalah qabul, bukan sihah. Ya. Yang ada dalam nas adalah qabul, bukan sihah. Artinya ada proses di sini. Kalau kita mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil atas tidak sahnya salat orang yang salat orang yang belum berwudu dari hadas, atau orang yang belum suci dari hadas. Kalau kita ingin mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah salat orang yang berwudu, tidak sah salat orang yang belum suci dari hadas, atau baru sahnya salat seseorang ketika dia sudah bersuci dari hadas, maka perlu ada proses, yaitu apa? Menghubungkan antara qabul dengan sihah. Karena yang dalam hadis itu qabul, bukan sihah. Makanya dibahas dulu di sini. Nah, tadi beliau katakan jama'atun minal mutaqaddimin, sekelompok ulama mutaqaddimin berdalil bahwa dinafikannya qabul itu menunjukkan atas dinafikannya sihah. Dalam hadis ini dan juga dalam contoh hadis yang lain, yaitu tadi la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat perempuan yang baligh kecuali dengan menutup auratnya secara penuh. Nah, layak balu di sini artinya tidak sah ya. Maka demikian juga untuk kasus hadas tadi. Nah, di sini katakan wala yatimmu dzalika, dan hal itu yaitu istidlal ala ishtiratit tahara minal hadas fi sihhatis shalah ya. Itu baru bisa berlaku, itu baru bisa berlaku ketika intifa'ul qabul dalilan ala intifa'is sihhah. Ketika dinafikannya qabul itu menjadi dalil, menjadi penunjuk atas dinafikannya keabsahan. Kalau disimpulkan begitu, maka pendalilannya selesai, sempurna, jalan, berlaku. Dinafikannya qabul berarti dinafikannya sihah. Maka pendalilannya tepat, selesai gitu. Nah, namun ya, waqad di sini harraka, yang di cetakan saya harrara. Ada banyak cetakannya. Saya pernah menyampaikan, saya punya berbagai versi PDF untuk kitab Ihkamul Ahkam ini, dan juga ada beberapa kitab cetak ya untuk Ihkamul Ahkam. Baik. Di sini gunakan kata harraka. Di cetakan saya harrara. Wa qad harrara al-mutaakhirun fi hadza bahsan. Dan kalangan ulama mutaakhirin melakukan tahrir
uh, atau membahas ya, menguraikan atau yang menghimpun, menguraikan pembahasan seputar ini. Karena apa? Artinya pendalilan semacam ini bukan sesuatu yang semudah itu diterima. Karena apa? Li'anna intifa al-qabul, karena dinafikannya qabul qad warada fi mawadhi'a, kadang dia ada di sebagian tempat ma'a thubuti sihhah. Untuk dua hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, pertama adalah hadis yang kita pelajari ini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, ya. Dan hadis kedua tadi yang disebutkan oleh jama'atun minal mutaqaddimin, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar, tampak seperti ya sudah berarti intifaul qabul dalil ala intifa'is sihhah. Dinafikannya qabul berarti dinafikannya sihhah. Namun ternyata setelah diteliti lebih jauh, ternyata ada kasus-kasus dalam hadis Nabi dinafikannya qabul, namun tetap sah. Dinafikannya qabul tapi tetap sah. Nah, di sini disebutkan beberapa ya. Kal abdi idza abaqa la yuqbalu atau la tuqbalu lahu salatun. Seorang budak milik seseorang ketika dia kabur dari tuannya, salatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima. Idza abaqal abdu lam tuqbal lahu shalah. Ini riwayat Imam Muslim dari Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu an secara marfu'i. Idza abaqal abdu lam tuqbal lahu shalah. Ketika budak melarikan diri dari tuannya, maka salatnya tidak diterima. Wa kama warada fi man ata arrafan. Juga sebagaimana hadis yang membahas tentang orang yang mendatangi dukun, arraf, orang yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib. Ya. Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu shalah. Siapa yang mendatangi seorang dukun, ya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya. Wa fi syaribil khamar, juga dalam riwayat tentang peminum khamar. Man syariba muskiran makana lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina yauma. Orang yang minum minuman yang memabukkan, Allah tidak terima salatnya 40 hari. Nah, jadi ini 3 hadis yang disebutkannya atau 3 riwayat yang disebutkan, yang tiap riwayat itu menyebutkan tidak diterimanya salat mereka ini, tidak diterima salat mereka ini. Namun salat mereka ini sah bil ijma', berdasarkan ijma' ulama. Jadi salatnya budak yang yang kabur dari tuannya, salatnya sah. Dalam arti dia tidak lagi dituntut untuk mengulangi salatnya atau mengqadha salatnya. Tidak lagi disuruh untuk mengqadha salatnya atau mengulangi salatnya. Demikian juga salat orang yang mendatangi dukun tadi. Demikian juga salat peminum khamar. Tentu dalam keadaan sadar maksudnya ya. Karena penyebutan peminum khamar tadi kan 40 hari ya tidak diterima. Nah, sedangkan dia dalam keadaan selama 40 hari itu kan banyak sadarnya. Nah, salat dia pada saat sadar itu tetap diterima, tetap sah. Padahal hadisnya mengatakan tidak diterima. La tuqbal, la yakbal dan semisalnya. Namun ulama sepakat bahwa salat mereka itu sah.
Dan ini berarti penyimpulan, ya berarti penyimpulan bahwa dinafikannya qabul itu berarti dinafikannya keabsahan, ini menjadi goncang gitu ya, menjadi tidak apa namanya, tidak mutorid ya, tidak berlaku terus gitu, tidak stabil. Karena pada sebagian kasus memang betul, pada tadi misalnya yang sholat haid tadi ya, tapi pada kasus yang lain tidak tepat. Padahal membawa satu lafaz hadis, membaca satu lafaz atas satu makna di satu tempat dan kepada makna yang lain di tempat yang lain tanpa ada dalil yang menunjukkan perbedaannya, itu berarti adalah um, berargumen tanpa dasar atau berargumen tanpa dalil. Tidak bisa diterima. Anda mengatakan, ya misal kita katakan begitu, Anda mengatakan um, nafyul qabul atau intifaul qabul itu berarti adalah dinafikannya kesahihan. Dan Anda berargumen dengan hadis misalnya tadi apa, tidak diterima gitu salat perempuan yang sudah baligh, tidak diterima salat perempuan yang sudah baligh uh, apa, kecuali dengan khimar. La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Anda berdalil dengan itu. Dan dalil Anda memang tepat. Karena memang tidak sah salat perempuan yang sudah baligh tadi tanpa menutup aurat secara sempurna. Itu betul. Hanya saja kita katakan argumen Anda tadi bisa kita terima seandainya itu bisa diberlakukan kepada kasus-kasus yang lain. Namun ketika itu tidak bisa diberlakukan pada kasus-kasus yang lain, berarti pendalilan Anda bermasalah. Atau argumentasi Anda bermasalah. Nah sekarang mari kita coba pada kasus yang lain. Idza abaqal abdu lam tuqbal lahu shalah. Sama-sama di sini dinafikannya qabul. Lam tuqbal lahu shalah. Sama-sama dinafikannya qabul. Pada kasus perempuan baligh tadi, qabul, nafyul qabul atau intifaul qabul, intifaul sihah. Betul, berlaku tepat. Tapi pada kasus ini tidak. Karena ulama katakan, para ulama sepakat bahwa salat si budak tadi tetap sah. Artinya argumentasi Anda intifaul qabul, dalil atas intifaul sihah, jadi goncang. Karena di sini berlaku, di sana tidak berlaku. Nah, Anda baru bisa mengatakan atau Anda baru bisa berargumen semacam ini kalau Anda bisa jelaskan perbedaannya. Apa perbedaan antara hadis satu atau kasus fikih satu dengan hadis atau kasus fikih yang kedua ini? Di mana bedanya? Nah, kalau Anda tidak bisa menunjukkan di mana bedanya, atau Anda tidak bisa menunjukkan dalil atas bedanya, maka berarti ini tahakkum. Ya. Ini tahakkum. Ini berarti menetapkan sesuatu tanpa dalil. Karena seharusnya seandainya ini berlaku berterusan, maka harusnya dinafikannya qabul, berarti dinafikannya sihah, ini harusnya berlaku dalam semua hadis. Atau kalau sebaliknya, dinafikannya qabul bukan berarti atau tidak pasti dinafikannya sihah, berarti juga harus berlaku pada semua kasus. Tidak bisa yang ini begini, yang itu begitu, tapi kita tidak bisa jelaskan perbedaannya. Wallahu a'lam. Fa'idha urida taqrirud dalil ala intifa'is sihah bintifa'il qabul. Dan jika diinginkan penetapan dalil atas dinafikannya sihah dengan dinafikannya qabul, fala budda min tafsiri ma'nal qabul. Maka
ya mau tidak mau kita perlu menjelaskan arti qabul itu sendiri. Menjelaskan arti qabul itu sendiri. Wa qad fussira, dan ia ditafsirkan bi annahu, bahwa qabul itu adalah tarattubul gharadi al-matlubi minasyai'i ala syai'i. Tarattub al-gharad al-matlub minasyai' ala syai'. Yuqalu, dikatakan qabila fulanun uzra fulanin idza rattaba ala uzrihi al-gharad al-matluba minhu wa huwa mahmul jinayati wa dzamb. Uh, Yaitu berlakunya atau tercapainya tujuan yang diinginkan atau yang dituntut dari sesuatu atas sesuatu. Dikatakan fulan menerima uzur dari fulan jika uzurnya itu yang melahirkan atau mengakibatkan atau menyebabkan tercapainya tujuan yang diinginkan, yaitu dihapuskannya atau dihilangkannya kesalahan dan dosa, dihilangkannya kesalahan dan dosa. Jadi ketika dikatakan fulan menerima uzur dari fulan, itu berarti konsekuensinya adalah kesalahan si fulan yang diberi uzur tadi dihapuskan. Itu maksudnya. Maka qabul itu adalah itu. Ketika dikatakan fulan menerima, mengabulkan uzur dari fulan, tapi si fulan yang diterima uzurnya tadi tetap dihukum misalnya, maka itu berarti bukan qabil, bukan menerima. Artinya, sesuatu dikatakan qabul dalam hal ini, ketika tujuan yang diinginkan itu dari itu tercapai gitu. Dalam kasus contoh di sini adalah uzurnya, yaitu dimaafkan atau dihapus hukuman dan dosanya itu tercapai, maka itu disebut qabul, maka itu bisa disebut qabul. Baik. Wa fa idza sabata dzalika, ya jika hal itu berlaku, ya, maksudnya pemaknaan atau penafsiran qabul dengan ini tadi salah satu saja ya, baru satu penafsiran. Fayuqalu masalan, dikatakan misalnya fi hadzal makan, di tempat ini, al-gharadu fi sholati, tujuan dari al-gharadu minas sholati, tujuan dari salat adalah wuku'uha mujzi'atan bimutabaqatiha lil amr. Jadi gharad yang diinginkan dari salat adalah dilaksanakannya salat itu secara mujzi, ya, secara memadai, ya, mencukupi, dengan cara dengan kesesuaian salat itu dengan perintah syariat, Nah, itu adalah gharad dari salat, yaitu ketika salat itu dilakukan, salat itu terjadi secara cukup, ya, secara memadai dengan kesesuaiannya dengan perintah syariat. Ketika ia sesuai dengan perintah syariat. Fa idza hasala dzalika al-gharadu, dalam beberapa naskah lain pakai hadza, tapi ya kurang lebih lah. Fa idza hasala dzalika atau hadza al-gharad tabatal qabul ala ma dzukira min tafsir. Artinya jika tujuan itu tercapai, maka terwujud qabul
sesuai dengan yang disebutkan dari tafsir ini. Wa idza sabatal qabul ala hadzat tafsir, dan jika qabul telah terwujud dengan penafsiran semacam ini, dengan pemaknaan semacam ini, maka sabatatis sihah, maka berlaku keabsahan. Wa idzan tafal qabul ala hadzat tafsir, dan jika dinafikan qabul mengikuti penafsiran ini, intafatis sihah, intafat as-sihah, maka tidak berlaku keabsahan. Nah, dari sini berarti uh, qabul dan sihah, ya, ini berarti ya apa, bermakna atau bertujuan sama. Karena tadi apa, qabul maknanya adalah tarattubul gharad al-matlub minasyai' 'ala syai'. Qabul, dan dalam kasus salat um, gharadnya adalah wuqu'uha mujzi'atan bi mutabaqati halil amr. Ya. Dan konsekuensi salat yang makbulah mengikuti ini adalah um, salatnya mujzi'ah, salatnya mencukupi, dan salat mencukupi itu berarti salatnya sah. Dan sebaliknya, kalau salatnya tidak makbul, maka berarti salatnya tidak mujzi, tidak ijza. Dan ketika salatnya tidak ijza, maka salatnya tidak sah. Jadi mengikuti penafsiran yang ini, um, qabul dengan sihah itu memang beriringan, gitu. Memang beriringan. Baik. Warubbama qila min jihati ba'dil mutaakhirin, um, adapun menurut sebagian mutaakhirin, ya, innal qabul, bahwa qabul itu adalah kaunul ibadati bihaitsu yatarattabus sawabu wad darajatu 'alaiha, wal ijza kaunuha mutabaqatan lil amr. Nah, jadi ada pemaknaan lain dari sebagian mutaakhirin tentang hal ini, bahwa qabul itu adalah artinya ibadahnya itu mendapatkan pahala, ya, dan derajat di sisi Allah tabaraka wa taala. Adapun ijza, yang ini adalah sihah, itu adalah ketika sholat itu dilaksanakan sesuai dengan perintah. Wal ma'nayan, dan dua makna ini idza taghayyara, ketika dia berbeda, wa kana ahaduhuma akhassu minal akhar, dan salah satunya lebih khusus daripada yang lain, qabul akhassu minal ijza, al qabul akhassu minal ijza, lam yalzam, tidak berkonsekuensi, min nafyil akhas nafyu al a'am, tidak berkonsekuensi dinafikannya yang lebih khusus berarti dinafikan juga yang lebih umum. Wal qabul ala hadzat tafsir akhassu minas sihah, dan qabul mengikuti penafsiran yang kedua ini lebih khusus daripada sihah. Maka fa inna kulla sahihin fa inna kulla makbulin sahihun, setiap yang makbul itu berarti sah, setiap yang diterima itu pasti sah. Walaisa kullu sahihin makbulan, dan tidak berarti setiap yang sah ini makbul. Baik, jadi kalau mengikuti ini, ya, maka ketika di dalam hadis misalnya dikatakan Allah tidak terima, itu tidak pasti berkonsekuensi yang dia lakukan itu tidak sah. Bisa saja sah, karena sah itu tadi
mutabaqah lil amr. Em, tapi belum tentu kabul, karena kabul itu berarti maksudnya mengikuti pendapat yang ini. Kabul itu adalah ketika mendapat pahala atau mendapatkan derajat ya di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan ini lebih khusus gitu. Maka bisa jadi tidak diterima oleh Allah, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah, ya. Artinya dia sudah lakukan sesuai dengan perintah, syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak melakukan pembatal-pembatal sholat, sholatnya sah. Sholatnya sah. Hanya saja dengan keadaan khususnya tadi misalnya budak kabur dan segala macam, Allah tidak terima dan Allah tidak beri pahala sholatnya tersebut. Kalau mengikuti penjelasan yang terakhir ini. Wahada in nafa'a fi tilkal ahadits allati nufiya fiha al-qabul ma'a baqa'is sihhah fa innahu yadurru fil istidlal binafil qabul ala nafis sihhah kama hakaina anil aqdamin. Um, dan ini jika dia bermanfaat pada hadis-hadis ini yang dinafikan qabul tapi sah, tetap sah tadi beberapa hadis yang kita sebutkan, ini yadur fil istidlal, ini yang merusak gitu pendalilan uh, atas dinafikannya qabul atau pendalilan dengan dinafikannya kabul atas dinafikannya sah sebagaimana kami hikayatkan dari ulama mutaqaddimin tadi sebagaimana sudah kita sebutkan. Baik. Allahumma illa an yuqal dallat dalilu ala qaunil qabul min lawazimis sihhah. Fa idzan tafa intafat. Fa idzan tafa intafat. Kecuali jika dikatakan ada dalil atas yang menunjukkan bahwa qabul itu adalah lawazim dari sihhah. Um, Artinya dengan pemaknaan yang kedua ini berarti nafyul qabul tidak berkonsekuensi nafyus sihah. Ya. Padahal itu yang tadi dihikayatkan oleh jama'atun minal mutaqaddimin. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa qabul itu adalah dari konsekuensi sah. Artinya kalau sah maka berarti makbul. Um, atau kalau makbul maka sah. Dan jika tidak makbul atau tidak kabul maka berarti tidak sah. Fayasihul istidlal binafil qabul ala nafyus sihah. Maka sah pendalilan dengan penafian kabul atas penafian sihah. Jika dikatakan begitu ya. Dan ini beliau katakan ini ya untuk menunjukkan bisa diterima kalau begitu. Cuma mana dalilnya gitu. Dalat dalil tadi kan. Illa an Allahumma illa an yuqal dalat dalil. Cuma ini sendiri beliau anggap sesuatu yang yang ada masalah gitu ya. Yang ada masalah. Karena apa? Karena ya ada dalil, dalilnya mana gitu. Dalilnya mana? Baik. Nah, namun sebagaimana dikatakan oleh kitab syarah atau hasyiah atas
Ihkamul Ahkam ini ya, bahwa ya dalil dari ini adalah bahwa atau dalilnya ada berupa kaidah syariat ya, bahwa ibadah ketika dilakukan sesuai dengan perintah, ibadah ketika dilakukan sesuai dengan perintah itu adalah menjadi sabab atas pahala. Jadi mengapa seseorang mendapatkan pahala atau pada saat kapan seseorang mendapatkan pahala? Jawabannya ketika dia menjalankan ibadah sesuai dengan perintah. Sehingga kalau seseorang sudah menjalankan ibadah sesuai perintah, maka dia sah dan makbul karena mendapatkan pahala. Maka itulah dalil yang dimaksud, sehingga memang qabul itu lawazim dari sihah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian beliau katakan wa yahtaju fi tilkal ahadits allati nufiya fiha al-qabul ma'a baqa'is sihah ila ta'wilin au takhriji jawabin. Dan hadis-hadis tadi yang dinafikan qabul disertai adanya keabsahan perlu pada takwil atau takhrij jawab ya. Artinya perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya. Perlu penjelasan lebih lanjut karena ini tidak sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi, yaitu bahwa qabul min lawazimis sihah. Karena qabul min lawazimis sihah, bahwa kalau amal itu sah maka dia makbul, ya, dan kalau makbul maka sihah, maka sah gitu ya. Nah, maka ketika ada hadis yang mengatakan tidak dikabulkan tapi tetap sah, ini berarti perlu takwil atau takhrij jawab tadi itu untuk menunjukkan mengapa bisa begitu. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Ala annahu yaridu ala man fassara al-qabul bi kaunil ibadah musaban 'alaiha aw mardiyah aw ma ashbaha dzalik idza kana maqsudu bidzalika alla yal an la yalzama min nafyil qabul nafyus sihah. An yuqala dikatakan al-qawaidu asy-syar'iyyah taqtadi annal ibadata idza utiya biha mutabaqatan lil amr kanat sababan lit thawab wad darajat. Jadi tidak ada derajatnya. Waz zawahiru fi dzalika la tuhsa. Dicetakan saya la tanhasir. Baik. Jadi maksud yang terakhir ini adalah bagi yang menafsirkan qabul tadi dengan ibadah itu mendapatkan pahala ya, dan seterusnya, dan itu berarti meniscaya atau menunjukkan bahwa tidak melazimkan dinafikannya qabul atas dinafikan sihah sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya juga. Nah, kepada mereka ini dikatakan bahwa kaidah syar'iyah menunjukkan ya atau menunjukkan, menetapkan bahwa ibadah ketika dilakukan sesuai dengan perintah syariat maka itu menjadi sabab atas pahala. Menjadi sabab atas pahala, dan ya contoh atau bukti-bukti atas hal itu banyak sekali gitu ya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kalau seseorang menjalankan ibadah sesuai yang diperintahkan maka dia dapat pahala dari Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Wallahu a'lam. Eh ya inilah ini beberapa tadi terakhir ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Ya ini adalah gambaran ya bagaimana menghubungkan qabul dengan sihah dan perbedaan-perbedaan serta konsekuensi-konsekuensi yang ada. Dan sebagaimana gaya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab kita ini, beliau memang tidak menjelaskan secara jelas sekali gitu ya, atau secara sharih yang seperti apa. Beliau cuma menggunakan petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat atas hal ini. Dan sebagaimana juga pernah saya sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa tujuan utama dari kajian kitab kita Ihkamul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam ini adalah mempelajari bagaimana istidlalnya para ulama ya, dan bahwa itu tidak terlalu mudah ya. Dan bukan untuk dalam konteks mempelajari satu fikih tertentu kemudian untuk diamalkan misalnya. Karena ini kitab syarah hadis dan bukan kitab fikih ya. Jadi memang tujuan utamanya adalah mempelajari bagaimana para ulama berdalil. Dan nanti akan banyak kita temukan juga ikhwafillah hafizakumullah dalam hadis-hadis yang lain juga. Mungkin hal-hal yang bisa jadi baru diketahui oleh kita. Oh ternyata serumit, sedetail itu para ulama berdalil. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan seandainya pun yang kita tangkap cuma itu, yang kita dapatkan, yang kita pahami cuma itu sudah sangat-sangat bermanfaat ya. Karena minimal membuat kita tidak bermudah-mudahan untuk mengatakan satu pendapat tanpa dalil atau satu perkataan ulama itu menyelisihi dalil. Meskipun kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama tidak boleh menyelisihi dalil, itu betul ya. Tidak boleh menyelisihi dalil. Dan kaidah juga yang disepakati oleh seluruh ulama adalah pendapat ulama siapapun itu bisa diterima, bisa ditolak, bisa diambil, bisa ditinggalkan. Jika pendapat ulama menyelisihi dalil, maka yang kita ikuti adalah dalil. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kalau pendapat ulama menyelisihi dalil atau bertentangan dengan dalil, mana yang kita ambil? Maka jelas jawabannya sangat-sangat jelas, tanpa perlu ragu lagi yang kita ambil adalah dalil. Atau kalau mau dikatakan lebih tegas lagi, kalau pendapat ulama menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka mana yang kita ambil? Jawabannya jelas sekali. Tanpa ada khilaf, tidak boleh ada keraguan. Bahwa yang kita ambil adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kaidah mendasar sekali dalam agama kita. Ya. Tidak boleh diselisihi. Jadi kalau pendapat ulama dengan Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan, mana yang diikuti? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah cumanya adalah kita jangan tergesa-gesa. Jangan isti'jal dalam menyimpulkan atau memvonis bahwa pendapat ini tidak mengikuti dalil atau menyelisihi dalil. Atau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Jangan tergesa-gesa. Poinnya jangan tergesa-gesa. Bukan kaidahnya yang salah. Kaidahnya betul ya. Tidak boleh kita mengatakan kalau ulama dengan dalil berselisih atau ulama dengan Al-Quran dan Sunnah berselisih, kita tetap ikuti ulama. Ini batil. Jelas ini tertolak, mardud. Orang Islam tidak akan memakai kaidah itu. Dan kaidah itu kaidah yang rusak ya. Karena manusia tidak maksum dan petunjuk syariat itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Petunjuk dari Allah Rabb kita itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jelas yang diikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tidak boleh adalah isti'jal, yang tidak boleh adalah tergesa-gesa, yang tidak boleh adalah bermudah-mudahan dalam menyimpulkan dan memvonis bahwa pendapat ini, pendapat itu tidak sesuai dalil atau menyelisih dalil dan seterusnya. Perkataan itu baru boleh kita katakan kalau kita sudah meneliti semua. Kita sudah menguasai alat-alat untuk berdalil, ya, ilmu-ilmu bahasa Arab dan lain-lain. Kemudian juga kita sudah meneliti semua pendapat dan argumen ulama tersebut. Kalau sudah seperti itu dan sampai pada tingkat kita tidak mampu lagi melakukan yang lebih daripada itu, tetap bagi kita bahwa pendapat itu tidak sesuai dalil, maka baru kita katakan itu tidak sesuai dalil dan kita tinggalkan. Dan itu perlu proses yang panjang karena perlu ilmu alat yang memadai sekali
Kemudian juga perlu meneliti berbagai argumentasi ulama. Nah, di sini di Ihkamul Ahkam ini kita dilatih untuk itu. Kita dilatih menerapkan kaidah-kaidah yang sudah pernah kita pelajari, kemudian dilatih juga memahami argumentasi para ulama. Ya. Dan ini manfaat besar atau manfaat terbesar dari kita mempelajari kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam karya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ini. Ini saja mungkin ikhwah fillah hafizakumullah kita cukupkan. Insya Allah kalau tidak ada uzur kita bisa lanjutkan kembali pekan depan. Kemudian juga menyampaikan informasi ikhwah fillah, kami mengadakan berbagai kajian kitab ya, berbayar karena perlu keseriusan. Yang kita sedang buka ini ada kajian mustalah hadis, ada kajian usul fikih, mantiq, dan al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi kalau ada yang mau ikut, silakan nanti kontak admin di grup pencinta ilmu syar'i dan mungkin nomor-nomor lain yang antum kenal ya, dari nomor tim kami. Itu saja mungkin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada pertanyaan berkaitan materi kajian kitab kita ini, langsung ditulis nanti di YouTube ya, setelah rekamannya kita bagikan. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.